Hai, apa kabar anak-anakku sekalian? Jumpa lagi bersama Bu Guru pada video pembelajaran kali ini. Bu Guru berharap kalian semua masih tetap semangat menerima materi pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tema 5 mengenai ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem muatan PPKN dan Bahasa Indonesia kelas 5. Kita masuk pada tujuan pembelajaran kita. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat yang pertama, menjelaskan persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi. Yang kedua, menjelaskan sikap hidup rukun untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menjelaskan semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menulis karangan non-fiksi. Yang kelima, menentukan ide pokok di setiap paragraf. Kita masuk pada muatan PPKN mengenai persatuan dan kesatuan. Kita masuk pada poin A, menjelaskan persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi. Tahukah kalian kapan tanggal kemerdekaan Indonesia? Ya, tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari kemerdekaan Indonesia. Pada hari itu juga proklamasi dibacakan. Naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Pembacaan naskah proklamasi dilaksanakan di Jalan Penggangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Naskah proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo, Soekarni, B.M. Dia, Sudiro, dan Sayuti Melik. Setelah Soekarno selesai membacakan naskah proklamasi, bendera merah putih pun dikibarkan oleh Latif Hendraningrat. Setelah dikibarkan, seluruh pemuda dan masyarakat menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Bendera merah putih pertama disebut sebagai bendera pusaka Sangsaka Merah Putih. Teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Naskah proklamasi memiliki makna persatuan dan kesatuan sebagai berikut. Yang pertama, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bermakna proklamasi merupakan sebuah peristiwa penting yang menandai kelahiran bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia telah dinyatakan dan diumumkan kepada dunia. Oleh karena itu, penjajahan di Indonesia harus dihapuskan. Dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang mandiri dan merdeka. Kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bermakna bahwa pemindahan kekuasaan antara Jepang dan Indonesia harus dilaksanakan dengan damai agar tidak terjadi pertumpahan darah. Berikut ini nilai persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia antara lain. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, musyawarah. Yang ketiga, persatuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Kita masuk pada poin B, menjelaskan sikap hidup rukun untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Rukun adalah sikap saling menghormati dan menyayangi antar sesama manusia. Manfaat hidup rukun dalam keluarga dan bermasyarakat antara lain yang pertama, menghasilkan komunikasi yang baik. Yang kedua, menjadikan hidup lebih harmonis. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Yang keempat, membuat keadaan menjadi aman dan tentram. Yang kelima, menjauhkan perselisihan. Yang keenam, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta yang ketujuh, memiliki banyak teman.
Berikut contoh perilaku hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Yang kedua, bermain tanpa membedakan suku, bangsa, agama, dan ras. Yang ketiga, kerjasama menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan. Yang keempat, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Yang kelima, bersikap ramah kepada siapapun. Kita masuk pada poin C, menjelaskan semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan dan kesatuan dalam masyarakat dapat diwujudkan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kekeluargaan merupakan suatu keadaan yang diciptakan oleh manusia untuk mempererat hubungan antar dua orang atau lebih. Nilai kekeluargaan merupakan nilai-nilai yang memunculkan keakraban dan rasa dekat antar sesama, sehingga mampu saling mendukung satu sama lain saat ada masalah. Nilai kekeluargaan yang ada pada masyarakat antara lain gotong royong, kerjasama, dan hidup rukun. Manfaat semangat kebersamaan antara lain sebagai berikut. A. Meningkatkan persatuan dan kesatuan. B. Hubungan antar masyarakat terjalin harmonis, aman, dan tentram. C. Kebersamaan antar masyarakat terjaga dengan baik. Kita masuk pada muatan bahasa Indonesia mengenai teks non-fiksi. Apakah kamu masih ingat apa yang dimaksud dengan ide pokok? Kita masuk pada poin A, pengertian ide pokok. Pikiran pokok adalah ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok, atau pikiran pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut kalimat penjelas. Cara menentukan pokok pikiran pada suatu paragraf adalah sebagai berikut. 1. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. 2. Menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. 3. Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Kita masuk pada poin B, menulis karangan non-fiksi. Teks non-fiksi yaitu teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh teks non-fiksi adalah sebagai berikut. 1. Berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, skripsi, tesis, disertasi, maklah, dan sebagainya. 2. Menarik dan mengunggah pikiran pembaca. 3. Bahasa bersifat denotatif dan menunjuk pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Baik, demikian penjelasan Bu Guru pada materi pembelajaran kita di video kali ini. Berikut ini ada penugasan yang hendak kalian selesaikan. Yang pertama, penugasan PPKN. Kalian diminta untuk mengerjakan latihan soal dari buku MBP halaman 54-56, level 1 bagian A nomor 1-20. Setelah itu lanjut pada penugasan bahasa Indonesia. Kalian diminta membuat tulisan non-fiksi pada buku tematik 5E halaman 44. Langkah kegiatan yang pertama, buatlah sebuah teks non-fiksi dengan tema hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Yang kedua, perhatikan ide pokok berikut sebagai kerangka paragraf. Ide pokok paragraf pertama, definisi ekosistem. Kedua, ekosistem sawah merupakan salah satu jenis ekosistem. Ketiga, hubungan rantai makanan dan ekosistem. Keempat, contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem dan prosesnya. Kelima, kesimpulan manfaat rantai makanan dalam suatu ekosistem. Pada langkah yang ketiga, mulailah membuat teks non-fiksi berdasarkan kerangka paragraf yang sudah ada pada kertas folio bergaris. Yang keempat, setelah selesai, kumpulkan hasil pekerjaanmu pada guru. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.